Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saat ini kita berbincang-bincang dengan Mas PEP terkait dengan apa? Mengelola keluarga di saat pandemi. Mengelola keluarga di saat pandemi. Saya dulu yang tanya. Oke. Nah, Mas Enha ini kan sekarang istri lagi nggak ada di rumah. Ya. Nah, kemudian, jomblo. Nah, kemudian bagaimana mengelola hasrat, mengelola anak-anak gimana? Kalau tadi hasrat ya nanti aja, yang anak-anak dulu aja. Nah, itu ya, itu perkara sulit itu ya. Nah, alhamdulillah saya dikaruniai 4 anak ya, dan 4 anak ini bidadari alias Putri semua, perempuan semua ya. Amin, semoga masuk surga. Amin. Nah, dan alhamdulillah saya bisa melewati titik kritis saya di saat saya juga harus menyelesaikan studi saya S3 di ilmu komputer, dan di saat istri saya ke lockdown. Nah, gitu Mas. Jadi istri saya lagi ke lockdown di Prancis saat ini sedang istilahnya apa, sandwich gitu ya, mau pulang April kemarin, begitu mau ke bandara pemerintah Prancis melockdown. Jadi sudah mau ke bandara? 4-5 hari sebelumnya sebenarnya. Tapi tiket sudah kebeli. Iya. Tapi iya. tidak di refund. Betul sekali. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini malah ini challenge bagi saya gitu ya. Jadi alhamdulillah itu challenge untuk punya istri lagi. Oh bukan. Wah ini nanti saya denger ya. Bukan. Challenge. Iya. Untuk bagaimana manage ya anak 4 ini yang masih SMP, SD, TK. Wah lengkap ini. Berat. Jadi ya kalau dirasakan berat sekali gitu ya. Kalau dirasakan, nah, saya nikmati. Tapi ya. setahu saya kamu kan nggak punya perasaan. Bahaya itu kalau itu. Jadi dengan challenge tadi ya, tapi saya yang luar biasa sekali orang tua saya. Ya, karena Support. saya ikut mertua saya gitu ya di Klaten gitu ya. Jadi di Klaten itu mertua. Iya, saya juga Klaten, tapi saya kebetulan tinggal sekarang di mertua gitu ya. Jadi ini sungguh luar biasa ya. Salam hormat gitu ya. Semoga beliau ya diberikan satu kekuatan gitu ya. Mengasuh, membantu putu gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang tapi kesannya itu biasanya malu kalau kita punya anak itu orang tua itu jadi batur kita. Enggak juga. Enggak, itu enggak. Tetap kita saling koordinasi ya. Saya biasa pagi itu ke pasar. Nah, belanja. Oh iya. Keren. Ya, gimana? Siapa yang mau ke pasar? Dosen loh. Saya juga. Enggak apa-apa. No problem. Enggak ada di pasar kamu dosen ya. Gimana? Rata sama. Nah, jadi mikirnya besok anak saya lauknya apa? Nah, itu saya pikir juga. Yang masak saya kombinasi. Nah, tugas saya belanja ke pasar ya. Kemudian belanjaan itu diolah sama ibu saya. Gitu ya. Anak-anak cocok masakannya. Luar biasa. Orang tua saya ini dulu juru masak gitu. Jadi masakannya enak sekali gitu ya. Itu luar biasa. Tapi bisa masak? Bisa mie. Masak mie masak. Itu ada tanah kos masih ke bawah. Saya gantian ini. Oh iya. Ini Mas Bambang ini teman saya yang luar biasa. Belum lama juga ini nikah gitu ya. Lajangnya baru diakhiri baru beberapa tahun ini gitu ya. Tapi saya ucapkan selamat ya sudah punya anak gitu ya. Jadi gimana rasanya Bang? Alhamdulillah. Ternyata enak sekali ya. Enak banget gitu. Ya menjalan ngalir aja. Kalau kita sama tadi, kalau misalnya kita dirasakan ya kita nggak pasti kecapean. Jam 2 anak bangun, nanti subuh bangun lagi, sahur ikut bangun, ya. Padahal belum bisa jalan. Sementara produksi air susunya juga tergantung dari nutrisi. Lancar kan? 2 tahun nanti. Moncrot. Puasa. Gimana? Apa? Saya nggak tahu. Ente kan istrinya dokter itu loh. Ya. Berlebih ya? Oh iya. Alhamdulillah 4 anak saya itu 2 tahun full ya disusui oleh ibunya. Itu ternyata luar biasa. Efeknya setelah beranjak umur 6 tahun di atas 2 tahun itu
terkait dengan kekebalan tubuh gitu ya. Jadi kalau sakit itu cepat sembuh. Kalau saya kan hamil duluan istri saya. Hah? Hamil duluan? Bahaya banget. Enggak, Masih- biasa aja. Habis itu terus melahirkan. Iya iyalah, masa lahir dulu lah hamil lah. Ya, itu bahaya nanti, nggak bisa nanti. Ya, terus kemudian ya, nah kita itu kemarin kan berdoa gimana ya biar saya bisa menemani istri selama benar-benar masih baby ini, dijawab dengan pandemi. Jauh dengan pandemi. Akhirnya work from home. Oke, ya. Sementara kampus kita ngajar dari rumah kan, sama kan, ngajar dari rumah, semua aktivitas dipusatkan dari rumah. Yang penting berita acara, semua presensi juga harus presensi juga. Presensinya langsung masuk ke pusat. Oke, Nah, iya. saya di rumah bukan berarti presensinya lancar, sama saja. Sering lolos. Nah ini juga Lockdown. Gitu ya. Jadi kan masih satu nih Mas PP, yang saya kan 4. Nah, jadi memang beda. Kita mau besanan nggak bisa ya? Tapi istri saya pernah bilang ngelola anak satu dengan banyak itu sama aja. Gitu. Mungkin repotnya sama. Oh, repotnya sama. Nah, gitu ya. Jadi terutama untuk anak-anak itu kebutuhan pokoknya kan susu ya, nutrisinya gitu ya. Jadi ya saya pikir pernah ngalami lah pada saat-saat dari sejak melahirkan tahap demi tahap itu benar-benar amazing ya. Lahir, kita ngelihat sendiri lah kayak apa, kemudian waktu dia bisa merangkak, bisa senyum. Nah, saat-saat seperti itu kan nggak pernah terlupakan. Oke, ya. Itu mungkin pengalaman kita ya. Nah, sekarang ini pandemi nih. Nah, bagaimana mengelola ya di saat wabah COVID-19 ini melanda ini, karena semuanya lockdown, gitu ya. Bahkan sampai ya memang harus hati-hati semua ya. Sampai ke pasar itu sudah pakai aplikasi sekarang ya, sudah banyak. Ini challenge ini ya, dengan adanya lockdown orang berpikir itu mungkin peluang, itu mungkin dibahas lain kali ya terkait itu. Tapi ini bahas terkait dengan keluarga mengelola dengan bijak gitu. Nah, kalau saya karena maaf di sini masih zona hijau sih. Oh, gitu ya. Zona hijau. Ya kalau sore keluar cari buka, istri saya tak suruh masaknya minim aja. Karena kayaknya hanya untuk kebutuhan kita berdua saja kok masaknya itu lama dan sebagainya. Beli cuma 2.000 selesai. Nah, pada saat tertentu ya kita muter aja. Bener-bener muter aja, tapi kita nggak berhenti, nggak buka pintu. Tapi tetap protokol kesehatan kita lakukan sehingga biar nggak boring. Tapi sekitar sini aja kan yang hijau. Iya, setidaknya Waduk Cengklek, Colomadu, muter. Sampai Waduk Cengklek Tapi boleh? kan tidak buka pintu, jalan aja. Bukan wisata loh? Enggak. Oh iya. Wisata nanti digaruk sama Pak Kapolsek, Pak Kapolsek. Iya. Kemarin saja garuan itu saya juga ikut sama Satpol PP-nya. Oh. Ngikut. Iya. Kira digaruk. Enggak. Sampai ceklek terus digaruk ya gitu ya. Oke, itu. Sementara kita juga bisa bagi tugas. Kalau misalnya anak ini kan kalau perempuan kan lengketnya sama bapaknya biasanya. Nah, betul. Nah, kadang-kadang kalau misalnya istri lagi ngapa-ngapain, saya yang pegang anak. Dia itu tahu bisa membedakan bapak itu gimana, kalau ibu gimana. Kalau sama saya mesti harus ikut dan harus jalan. Kalau istri kan enggak. Oke, ya. Kalau ente gimana? Kalau ente jadi anak itu kebutuhan makan, kemudian sekolahnya gimana? Oke, jadi kebetulan anak saya ini alhamdulillah satunya itu sudah mondok gitu ya di SMP IT Abu Bakar Jogja gitu ya. Kelas 1 SMP ini ya, dan karena kondisi ini ya dipulangkan gitu ya, pondoknya libur gitu ya, semua dihandle dari rumah gitu ya. Yang 3 juga di sekolah di SD IT Alasna di Klaten itu sudah libur akhirnya semua saya kira ya. Nah semua dikerjakan di rumah tadi ya, nah, jadi school from home gitu ya. Yang repot bapaknya ya? Ya. Yang ngerjakan tugasannya juga bapaknya. Ngasih tahu. Malah istri saya dari Prancis gitu ya. Langsung video call ya. Saya kadang kemarin kan lagi fokus ke mau ujian tertutup. Jadi saya juga kasihan kemarin, sangat terlantar sekali. Game nggak ada yang terbuka kok ya? Nggak ada. Jadi langsung tertutup sudah sah gitu ya. Jadi memang pandemik ini
berkahnya luar biasa. Wah, luar biasa. Artinya segala hal yang baru ya, manage yang baru gitu ya, terkait dengan keluarga terutama ya, karena manajemennya terutama, karena juga harus dampingi ini, karena harus report ke sekolah itu harus didampingi. Contohnya anak saya yang pertama ini kalau suruh setoran ke ustadzahnya, saya juga ikut di shooting gitu ya, karena suruh di murojaah istilahnya ya, murojaah itu orang tuanya harus ikut di shooting, nanti di store. Nah ini kan suatu hal yang baru gitu ya, dulu mungkin orang wah nggak mungkin itu sekolah online gitu, sekolah apa. Sekarang semuanya gitu ya. Nah, daring, sekolah dalam jaringan, dapur, sekolah di dapur, darum, sekolah dari rumah. Wah. Dulu apa? Sekarang tahu semua. Dimanja. Sekarang apa? Di mana saja itu kata profesor saya itu, Prof Marsudi itu. Bukan dimanja, diam suara. Di mana saja. Gitu. Bisa kelah iya. Ya, kayaknya sih waktunya habis. Oke, masih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Ini pengalaman kita berdua betul-betul real, kita nggak ngada-ngada. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.